Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami. Di video ini kita akan melanjutkan materi tentang persamaan kuadrat, lebih tepatnya tentang penyelesaian persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratis atau rumus ABC. Sebelum kita masuk ke rumus kuadratis, diingatkan kembali bahwa penyelesaian persamaan kuadrat itu ada beberapa cara. Yang pertama dengan cara memfaktorkan. Sambil mengingat kembali ya, untuk cara pemfaktoran, langkah yang pertama cari berapa kali berapa hasilnya jadi C, atau di soal ini cari berapa kali berapa hasilnya menjadi negatif 16, kalau dijumlah harus jadi B. Kalau sudah ketemu angkanya, faktorkan. Oke, mudah-mudahan masih ingat. Jadi 8 kali negatif 2 kan negatif 16, dan apabila dijumlahkan dia hasilnya 6, sehingga angkanya 8 dan negatif 2. Jadi faktornya X tambah 8 dikali X dikurang 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya X tambah 8 sama dengan 0 atau X dikurang 2 sama dengan 0. X sama dengan negatif 8 atau X sama dengan 2. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya, negatif 8,2. Cara yang kedua yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, caranya pindahkan C ke ruas kanan dipindahkan. Jadi X kuadrat tambah 6X sama dengan 16. Kemudian kita tentukan nilai setengah B kuadrat. Nah, ini setengah B berarti kan 3, maka 3 kuadrat. Jadi X kuadrat ditambah 6X ditambah 3 kuadrat sama dengan 16 ditambah 3 kuadrat. Nah, kemudian yang ini kita ubah jadi kuadrat sempurna sehingga menjadi X ditambah 3 kuadrat sama dengan ini kita hitung. 3 kuadrat 9 berarti 9 tambah 16, 25. Nah, kalau kita hilangkan pangkatnya, maka ini kita akarkan. Karena ini kalimat terbuka, maka plus minus akar 25. Nah, sehingga X ditambah 3 sama dengan plus minus 5. Nah, kalau kita jabarkan, karena ini bisa positif atau negatif ya, sehingga X tambah 3 sama dengan 5 atau X tambah 3 sama dengan negatif 5. Jadi X sama dengan, nih kalau kita pindahkan berarti 5 dikurang 3 sehingga hasilnya 2. Yang ini kalau kita pindahkan negatif 5 dikurang 3 berarti negatif 8. Nah, himpunan penyelesaiannya sama. Oke. Nah, tapi ingat, di pertemuan sebelumnya sudah diingatkan bahwa memang semua soal yang bisa dihitung dengan cara pemfaktoran bisa dihitung dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Makanya ini bisa. Tapi ada beberapa soal yang justru tidak bisa diselesaikan dengan cara memfaktorkan, bisanya dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Contohnya sudah dijelaskan di video sebelumnya. Nah, selain dengan melengkapkan kuadrat sempurna, untuk soal-soal yang tidak bisa difaktorkan, kita juga bisa menghitung dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, kita coba hitung dulu soal ini, X kuadrat tambah 6X dikurang 16 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus ABC atau rumus kuadratis ya. Ini rumusnya X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Kenapa disebut rumus ABC? Karena nilai ABC inilah yang digunakan di rumus ini. Oke, kita lihat di sini A-nya berarti 1, B-nya 6, dan C-nya negatif 16. Kita substitusikan saja ke rumus. Negatif B berarti negatif 6, plus minus B kuadrat berarti 6 kuadrat. Dikurang 4A, A-nya 1, C-nya negatif 16, per 2A, A-nya 1, sehingga seperti ini. Tinggal dihitung saja, 6 kuadrat berarti 36. Negatif 4 kali 1 negatif 4, negatif 4 kali negatif 16 berarti 64. Kalau kita jumlahkan ini 100 ya, akar dari 100 berarti 10. Jadi negatif 6 plus minus 10 per 2. Nah, negatif 6 kalau kita kemarin sempat kita bahas ya, kalau misalkan penjumlahan pengurangan mau dibagi berarti bagi dua-duanya. Jadi ini kita bagi dulu aja, negatif 6 bagi 2 berarti negatif 3. Plus minus 10 bagi 2, 5. Nah, sehingga X-nya negatif 3 ditambah 5 atau X sama dengan negatif 3 dikurang 5. Negatif 3 tambah 5 berarti 2. Negatif 3 dikurang 5 berarti negatif 8. Sehingga himpunan penyelesaiannya negatif 8,2. Sama dengan cara pemfaktoran, begitupun dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Nah,
Lalu rumus kuadratis ini bisa digunakan sama seperti melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi untuk soal-soal yang tidak bisa diselesaikan dengan cara pemfaktoran, maka bisa diselesaikan dengan cara ini. Contoh, ini yang tidak bisa diselesaikan dengan pemfaktoran. Coba aja ya, hitung dengan pemfaktoran. Oke, nah kalau kita hitung soal ini dengan menggunakan rumus ABC, berarti ini A-nya 5, B-nya 3, dan C-nya negatif 7. Tinggal kita substitusikan saja, berarti negatif B ya negatif 3, plus minus akar B kuadratnya berarti 3 kuadrat, dikurang 4 kali A, A-nya 5, dikali C, C-nya negatif 7. Per 2A, berarti 2 kali 5. Tinggal hitung. Berarti negatif 3 plus minus akar 9 ditambah 140 per 10. Berarti negatif 3 plus minus akar 149 per 10. Nah ini akar 149 ini tidak bisa kita buat jadi bilangan bulat. Ya, jadi ini dia tetap akar 149. Sehingga himpunan penyelesaiannya cukup seperti ini. Negatif 3 ditambah akar 149 per 10 atau negatif 3 dikurang akar 149 per 10. Gitu ya, itu adalah himpunan penyelesaiannya. Ya, kalaupun mau dihitung hasil saintifiknya ya silahkan gunakan kalkulator. Baik, lalu gimana kalau soal ini kita selesaikan dengan cara kuadrat sempurna? Dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna ya. Nanti tinggal ditentukan saja apakah lebih mudah menggunakan kuadrat sempurna ataukah lebih mudah menggunakan rumus ABC. Yang jelas, kedua rumus itu digunakan apabila kita tidak bisa menghitung persamaan kuadrat ini, menyelesaikan persamaan kuadrat ini dengan cara pemfaktoran. Oke, kita coba hitung dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna ya. Nah, dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, ingat berarti C-nya kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga 5x kuadrat ditambah 3x sama dengan 7. Setelah itu, ini kita ubah jadi x kuadrat, sehingga gimana caranya kalau ini jadi x kuadrat? Kalau kita faktorkan kan nggak bisa nih, ini 5 dan 3. Makanya kita bagi saja dengan angka 5. Kedua ruas kita bagi dengan angka 5. Sehingga menjadi x kuadrat, 3 dibagi 5 ya 3 per 5. X sama dengan 7 dibagi 5, 7 per 5. Nah ini kan angka-angkanya tidak bisa menjadi bilangan bulat ya. Jadi kita tulis seperti ini aja. Selanjutnya, kita harus mencari setengah dari B. B-nya kan ini jadi 3 per 5 ya. Kita lihatnya di sini. Setengah dari 3 per 5 berarti 3 per 5 dibagi 2. Nah dibagi 2 berarti sama aja dikali 1 per 2. Sehingga 3 per 10. Ya, setengah dari 3 per 5 itu 3 per 10. Maka x kuadrat ditambah 3 per 5x ditambah 3 per 10 kuadrat. Sama dengan ini 7 per 5 ditambah 3 per 10 kuadrat. Kemudian yang ini kita ubah jadi kuadrat sempurna, berarti x ditambah 3 per 10 kuadrat. Gini ya, x ditambah 3 per 10 kuadrat. Yang ini kita hitung. 3 kali 3 kan 9, 10 kali 10 100. Jadi cari KPK dari 100 dan 5 ya berarti 100. 100 bagi 5, 20 kali 7, 140. 100 bagi 100, 1 kali 9 berarti 9. Nah, 140 tambah 9, 149. Oke, selanjutnya kita hilangkan pangkatnya, maka yang ini kita akarkan. Sehingga X ditambah 3 per 10 sama dengan plus minus akar 149 per 100. Nah, kemudian kita pindahkan 3 per 10-nya jadi negatif 3 per 10 plus minus akar 149 tetap. Akar 100 kan 10, berarti kita bisa tulis 10. Nah, di sini boleh saja ditulis plus minus akar 149 per 10 dikurang 3 per 10. Jadi 3 per 10-nya di sini. Berlaku sifat komutatif, ingat ya. Nah, kenapa ini ditulis di sini ya? Biar sama dengan soal sebelumnya. Biar teman-teman nggak bingung. Coba aja nanti dilihat di slide sebelumnya ya. Nah, ini 10 kan penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama, boleh ditulis satu aja kan? Atasnya kita gabungkan sehingga jadi ditulis seperti ini, negatif 3 plus minus akar 149, konsep pecahan ya. Nah ini maka bentuknya sudah sama dengan bentuk yang sudah dibahas sebelumnya, sehingga menjadi seperti ini, negatif 3 plus akar 149 per 10 atau negatif 3 dikurang akar 149 per 10.
Nah, himpunan penyelesaiannya sama. Oke, sampai sini dulu aja. Nanti kita lanjutkan pembahasan berikutnya di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.